sahabat hukum dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Bersama saya Abdul Aziz Fatikun. Hari ini kita bahas terkait dengan persoalan ibadah kurban. Sudah kehadiran bintang tamu kita, Bapak Ustadz Abdul Basir SAG MH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana tanggapan kita terkait dengan persoalan pengertian kurban itu sendiri, Pak? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terkait persoalan kurban, kita sebelum membahas lebih jauh apa itu ibadah kurban, saya akan menjelaskan dulu dari pengertian apa sebenarnya itu kurban. Ya. Berangkat dari bahasa Arab itu, kalau kita melihat kurban berasal dari kata qariba yaqrabu kurbanan. Qariba yaqrabu kurbanan, yang berarti dekat. Jadi kalau kita mendefinisikan secara luas bahwa ibadah kurban itu tidak lain adalah suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Jadi intinya berkurban itu tidak lain adalah suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang saat ini seperti ibadah kurban, sudah barang tentu ada sejarahnya. Ya. Bagaimana sejarahnya kurban itu sendiri, Pak? Oke, terima kasih. Ini luar biasa Asis ini. Berbicara persoalan kurban itu tidak lepas dari sejarah atau historinya. Jelas. Masyarakat kita biasanya hanya mengenal ibadah kurban itu berasal dari misalnya peristiwa Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya peristiwa kurban juga itu sebenarnya sudah dimulai dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Itu suatu ketika anaknya yang bernama Habil dan Qabil, itu sudah ada peristiwa kurban di situ, di mana salah satu kedua anaknya tadi ini berkurban, mempersembahkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang satu adalah berternak, dia mempersembahkan ternaknya. Kemudian yang satunya itu adalah petani, mempersembahkan hasil perkebunannya. Tetapi itu kurban pada masa Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kurban yang kita kenal saat ini adalah bersumber daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu di dalam sejarah dijelaskan bahwa beliau dalam penantian yang cukup lama. Penantiannya itu ada riwayat mengatakan 70 tahun setelah menikah dengan Siti Sarah, tidak diberikan anak. Tetapi beliau selalu berdoa. Ini ada doanya Sis ya. Rabbi habli minas salihin. Itu salah satu yang saya dapatkan dari guru, diberikan kepada saya. Ketika misalnya ada orang yang bertanya apa kira-kira doa yang bagus dipanjatkan, selalu diamal-amalkan agar cepat dikaruniai anak. Salah satu inilah yang tadi disampaikan, yang saya sampaikan, selalu memanjatkan doa seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh dan solehah. Itu yang selalu diucapkan Nabi Ibrahim. Bayangkan penantiannya Nabi Ibrahim itu selama 70 tahun. Tetapi yang harus dijelaskan dulu bahwasanya Nabi Ibrahim itu memiliki istri yang bernama Siti Sarah, itu sudah 70 tahun. Tetapi Siti Sarah di sini melihat bahwa dirinya tidak bisa memberikan keturunan kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Maka Siti Sarah ini mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, alangkah bagusnya misalnya kalau Anda menikahi itu yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar itu adalah ART-nya. Karena dia menganggap jangan sampai karena dirinya tidak bisa memberikan apakah faktor dan lain sebagainya misalnya, akhirnya dia mengizinkan.
setelah diizinkan menikah, Ibrahim menikahi Siti Hajar, alhamdulillah Tuhan berikan anak. Nah, itulah Ismail. Nah, tetapi tidak lama kemudian inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Siti Hajar dulunya itu penantian 10 tahun, 70 tahun tidak mendapatkan anak, Tuhan juga berikan anak. Nah, itulah anaknya yang disebut dengan Nabi Ishak. Nah, jadi itu sejarahnya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini alhamdulillah sudah berjalan seiring dengan waktu. Kalau orang Bugis itu bilang begini, anak itu adalah culet-culet pagina, artinya suatu permainan-permainan yang tidak membosankan. Kadang dia membosankan, kadang juga misalnya dia mengangankan. Nah, itu namanya culet-culet pagina, dan itu memang buah belahan hati seorang orang tua terhadap anaknya. Yang kedua juga coba lihat anak yang lahir itu kalau dia masih bayi ataupun misalnya mereka belum menginjak usia sekian-sekian, itu semua anak-anak itu harum. Coba harum betul. Kenapa? Salah satu yang mengatakan bahwa karena mereka belum ada dosanya, itu salah satu. Nah, ketika pada usia yang sangat menggemaskan itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diuji. Kalau misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kelas 1 tidak naik ke kelas 2, ya itulah ujian sebagai manusia biasa. Tetapi ujian Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasa. Anak yang dinantikan selama 70 tahun ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta lagi oleh Allah, nih, kurbankan anakmu. Kurban dalam arti di situ sembelih. Nah, itulah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim diuji, apakah Nabi Ibrahim menolak? Tidak. Datang kepada istrinya, wahai istriku Siti Hajar, bagaimana ini perintah Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kurbankan anak yang bernama Ismail. Apa jawab istrinya? Karena istri yang solehah. Kalau memang itu perintah Tuhan, jangankan anak, tak saya juga siap dikurbankan. Nah, Nabi Ibrahim mendatangi lagi anaknya, wahai Ismail, fanzur ma tara, itu ayatnya. Bagaimana tanggapanmu? Ini asbahuka fanzur ma tara, saya melihatmu di dalam mimpiku bahwa saya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa dijawab oleh Nabi Ismail? Kalau memang itu perintah Allah, saya siap. Saya siap menjadi anak yang soleh. Saya siap untuk dikurbankan. Nah, alhamdulillah itulah prosesnya. Akhirnya terjadilah peristiwa kurban itu sehingga mau dikurbankan. Tiba-tiba malaikat Jibril datang mengganti Nabi Ibrahim itu dengan hewan ternak. Nah, artinya begini, yang diuji di situ sebenarnya adalah keimanannya Nabi Ibrahim. Karena apakah Nabi Ibrahim cinta kepada hartanya, cinta kepada jabatannya, apakah itu menghalangi untuk cinta kepada? Ternyata Nabi Ibrahim lolos. Itu ini taqarrub ila Allah, berarti Nabi Ibrahim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang semua yang lainnya, sekalipun itu anak kandungnya, sekalipun itu istrinya, kalau Allah yang minta dilaksanakan. Barangkali itu sebagai sejarah kurban. Kemudian saya ingin menyampaikan begini, di dalam ayat Al-Qur'an itu anjuran atau perintah untuk berkurban, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Jadi itulah dalilnya ketika ada yang bertanya, yang mana sebenarnya dalil kurban itu? Nah, di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, barangkali seperti itu sih. Terima kasih. Okay. Bagus sekali penjelasannya terkait dengan persoalan sejarah kurban itu sendiri. Tapi tidak menutup di situ atau tidak sampai di situ. Kita akan bahas lanjut terkait dengan persoalan hukum-hukum yang akan mengatur dalam kurban itu sendiri. Karena tidak mungkin sesuatu yang akan terjadi dalam sejarah tidak memiliki hukum ataukah aturan-aturan yang mengikat terkait dengan persoalan itu. Bagaimana Pak tanggapan kita terkait dengan persoalan hukum kurban itu sendiri? Oke. Ibadah kurban itu tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu termasuk juga hukum taklifi yang diturunkan Allah, apakah misalnya dia wajib atau misalnya dia sunnah atau makruh bahkan haram. Nah, berbicara tentang hukum berkurban, saya berangkat dari pendapat seorang ulama besar yang bernama Sayyid Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, atau biasa dikenal itu Sayyid Sabiq. Itu ada bukunya Fikih Sunnah. Nah, iya, buku Fikih Sunnah. Beliau menjelaskan bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan
Kalau bahasa kita seperti ini, itu sunnah muakkad, sedikit berangkat levelnya menjadi wajib. Artinya sunnah yang dianjurkan. Nah, kenapa dianjurkan? Karena memang itu suatu ibadah yang sangat utama, kemudian juga persoalan balasan atau pahalanya itu luar biasa. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Hakim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudahi, fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa di antara kamu yang memiliki kelapangan rezeki. Nah, jadi itu tadi artinya merupakan sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Man kana lahu sa'atan, siapa yang memiliki kelapangan rezeki, artinya di dalam kehidupannya sudah untuk nafkah keluarganya, untuk anak-anaknya sekolahnya, untuk rumah tangganya dan sebagainya, dan masih ada misalnya yang lain-lainnya, maka itulah kurban tadi seakan-akan menjadi wajib, tetapi bukan wajib ya, bukan, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang saya dianjurkan. Kenapa kata Nabi? Kalau mereka memiliki kelapangan rezeki, sementara mereka tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, orang seperti ini hendaklah tidak mendekati tempat sholatku. Artinya bukan itu yang ditunjukkan oleh Nabi, karena di sini bisa dilihat sebagai kesimpulannya bahwa Islam itu mengajarkan konsep sosial. Nah, artinya ketika engkau mendapatkan sesuatu nikmat, jangan engkau sendiri, berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk ini tadi ibadah kurban. Ibadah kurban itu kan artinya ibadah yang kita laksanakan sebagai nilai sosial untuk memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang tidak pernah makan daging. Bayangkan itu Asis, ada memang orang kasihan tidak mampu untuk beli daging, kemudian juga hanya melihat-lihat saja atau lewat di depan penjual daging, dia cuma mencium aromanya. Nah, inilah ibadah juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita itu berbagi melalui daging kurban itu tadi kepada sesama kita yang menikmati. Nah, berbicara tentang hukum kurban itu ada beberapa pendapat. Yang pertama tadi ada yang mengatakan boleh, yang kedua ada yang mengatakan sunnah, dan ada juga yang mengatakan haram. Kapan menjadi boleh? Nah, itu adalah ketika mereka memiliki kemampuan. Artinya kemampuannya sudah ada dari segi finansialnya, itu silahkan, dan tidak misalnya mengurangi aktivitas yang lain. Jangan sampai dia berkurban pada tahun ini sementara anak-anak tidak bisa sekolah, itu tidak boleh. Kemudian bisa saja menjadi haram misalnya kalau mereka paksakan dia supaya dikenal di dalam masyarakat. Itu kan banyak terjadi, malu dengan tetangganya, akhirnya dia berkurban, diambil tabungannya atau kalau perlu utang kiri kanan sehingga dia juga bisa berkurban pada tahun itu sudah, menurut saya itu sudah termasuk kategori haram, karena dia tidak wajib untuk berkurban tetapi dia berhak untuk menerima daging kurban. Artinya nanti kita berkurban itu kalau memang sudah ada kemampuan, tidak mengurangi daripada untuk nafkah keluarga dan lain sebagainya, maka insya Allah berkurbanlah. Barangkali seperti itu sih. Oke, silakan. Oke. Kita minum Iya, dulu. ya. Terima kasih. Ini luar biasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan persoalan hukum-hukum dalam berkurban. Jadi kurban itu tidak diwajibkan, tapi juga tidak, hukum itu kurban itu berlaku bagi yang memiliki kelebihan harta. Dan kurban itu kan kita sudah mengenal sejak dahulu, dan pasti ada hewan-hewan atau ada ternak-ternak tertentu yang menjadi pilihan dalam Syarat kurban, oke, ya. Berarti bagaimana tanggapan terkait dengan persoalan syarat-syarat berkurban? Oke, ya, bagus. Syarat-syarat hewan yang dikurbankan itu tidak semua hewan bisa dikurbankan. Nah, ini. Yang pertama, kalau kita melihat dari beberapa sumber kitab fikih itu, salah satu yang menjadi syarat hewan itu dikurbankan, yang pertama adalah hewan ternak. Artinya hewan ternak itu adalah hewan yang diternak, bukan berarti misalnya kita mendapatkan sapi liar, mendapatkan kambing liar di hutan, itu yang dikurbankan, itu tidak boleh. Artinya hewan yang kita ternak, atau misalnya hewan ternak bisa juga diartikan bahwa hewan yang memang sudah dipelihara
artinya dipelihara dalam artian di situ ada penggembalanya, kemudian kita membelinya, itu yang dikurbankan. Nah, itu maksudnya hewan ternak, hewan ternak. Kemudian yang kedua, syarat kurban itu, hewan kurban itu ada batasan usianya. Nah, jangan bilang semua hewan itu bisa dikurbankan meskipun kecil besar. Nah, kalau kita melihat dalam fikih itu ada kalau dia seekor sapi, maka dia memiliki usia itu minimal 2 tahun. Nah, kalau sapi itu kita bisa berkumpul untuk satu ekor sapi itu bisa 7 orang. Misalnya saya, Asis, siapapun itu 7 orang bisa satu ekor sapi kurbankan. Nah, kalau kambing itu cuma satu ekor kambing, 1 orang yang berkurban. Nah, itu pemberiannya. Nah, kalau misalnya hewan yang dikurbankan itu adalah kambing atau domba, itu minimal umurnya 1 tahun. Nah, kalau itu unta, nah itu unta kan perkembangannya lambat, itu dia berumur minimal 5 tahun. Ini salah satu sumber dari kitab fikih. Nah, kemudian kalau misalnya syarat berikutnya hewan yang dikurbankan itu tadi yang pertama adalah hewan ternak, kemudian ada batas usianya minimalnya, kemudian selanjutnya adalah hewan yang dikurbankan itu dalam keadaan sehat. Nah, tidak boleh juga misalnya saya punya sapi ada 3, 4, 5 dan seterusnya sekian, ternyata saya mau kurbankan itu yang paling sakit lah, atau misalnya ada penyakitnya, itu tidak boleh. Sebaiknya kurban itu adalah binatang yang sehat. Ya, kenapa? Karena kita mau berbagi. Jangan kalau mau dibagi kepada orang yang sakit, ya berikanlah kepada orang yang bagus juga. Artinya jangan cuma kita, ibarat kata orang begini, kita yang makan dagingnya, orang dikasih tulangnya. Jangan. Orang juga mau itu makan daging dan sebagainya. Kemudian syarat yang keempat adalah bukan milik orang lain. Artinya apa? Masa mau berkurban punya orang? Nggak boleh. Jadi artinya milik pribadi. Ketika saya misalnya di tahun ini saya punya uang untuk berkurban, tidak mampu seekor sapi, misalnya saya bergabung dengan yang lainnya, itu misalnya saya bergabung sampai 7 orang, akhirnya bisalah berkurban. Tetapi jangan sapinya orang yang kita kurbankan tidak dibeli. Oh, saya mau berkurban, mana sapimu? Tuh sapinya orang pergi mutan. Tidak boleh. Artinya sapi yang menjadi milik kita, apakah kita beli atau kita ternak sendiri, itu yang dikurbankan. Jadi itu syarat-syaratnya. Barangkali seperti itu. Jadi syarat-syarat dalam hewan kurban itu yang seperti tadi dijelaskan, sapi juga hewan ternak sendiri dan sehat, memiliki batas umur yang sudah ditentukan. Dan yang terpenting dalam berkurban, teman-teman harus tahu bahwa setelah kurban daging itu bukan dimakan sendiri, tapi diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ustadz terkait dengan persoalan pendistribusian hewan kurban tersebut, kepada siapa yang berhak menerima itu? Iya, oke, bagus sekali. Ini banyak fenomena yang terjadi di masyarakat. Begini, misalnya si A diberikan kemampuan rezeki oleh Allah sehingga dia berkurban. Nah, ketika dia berkurban, itu juga yang menjadi persoalan. Artinya persoalan dalam bahasa agama di sini, misalnya satu sapi itu 7 keluarga yang berkumpul di situ. Nah, ketika mereka telah memotong sapi hewan kurbannya, daging dari dari hewan kurbannya itu dia cuma bagi 7. Misalnya kita 7 orang ini ya berkurban. Nah, setelah 7 orang itu dihasapi jadi bagi 7 saja. Oke, ambil bagiannya si, ambil bagian si B, ambil. Nah, kemudian dia bawa pulang ke rumah, dia makan sendiri apa, itu sebenarnya bukan mengena. Nah, yang dimaksud di sini kurban itu kita beribadah dalam hal kurban itu menguji keimanan kita, menguji ketakwaan kita, menguji nilai-nilai sosial kita, hablum minan nas kepada orang lain. Maukah kita berbagi kepada yang lain? Nah, kalau misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, seekor sapi 7 orang, setelah itu dibagi-bagi pulang ke rumah dan kita makan sendiri, ibarat kata mengatakan begini, sama halnya beli daging. Berarti itu tidak disebut. Iya, artinya itu tidak boleh, tidak bagus. Nah, sebenarnya begini, di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, jika di antara kamu berkurban maka makanlah sebagian. Artinya dianjurkan juga oleh Nabi SAW itu ketika misalnya saya berkurban. Nah, dianjurkan juga makanlah sebagian dari daging kurbanmu. Nah, ada pembagian jumhur ulama itu berpendapat boleh yang berkurban itu memakan daging kurbannya, tetapi hanya 1/3. Misalnya kalau berkurban 7 orang tadi, kemudian setelah dibagi 7,
Sepertiga, oh ternyata dia dapat 10 kilo 10 kilo. Nah, karena dagingnya itu apa namanya, pembagiannya 70 kilo, berarti satu orang 10 kilo. Nah, dari 10 kilonya itu kita ambil sepertiga, itu untuk boleh dimakan. Ini menurut pendapat jumhur ulama, boleh dimakan oleh orang yang berkurban. Nah, kemudian sepertiganya lagi itu untuk disedekahkan. Artinya disedekahkan. Nah, sedekah ini bukan berarti disedekahkan kepada orang yang mampu. Sedekah itu kan innama shadaqatul fuqara wal masakin. Sebenarnya sedekah yang paling bagus itu adalah untuk para fukara dan masakin. Ada orang di situ yang memang tidak pernah makan daging. Oke, kita kasih karena memang itu peruntukannya. Bukan berarti itu daging kurban hanya untuk tetangga-tetangga, tidak. Kalau tetangga tak mampu berkurban juga dia, sebenarnya tidak ke sana, tapi yang tidak wajib untuk diberikan kepadanya. Nah, hal yang ketiga, ini dalam jumhur ulama berpendapat sepertiganya lagi untuk dihadiahkan, berarti cukup nih. Nah, kalaupun misalnya tetangga-tetangga kita ada kemampuannya, tetapi kita mau berbagi hadiah misal seperti mereka menikmati juga boleh. Tetapi intinya, ini harus garis bawahi. Daging kurban itu lebih afdal ketika diberikan kepada yang berhak. Itu tadi fukara dan masakin. Itu penting. Ada misalnya di situ anak yatim piatu. Oke, berikan mereka. Artinya kalau bahasa kita begini sis, mereka yang tidak pernah makan daging, kasihan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli dan kita berikan itu. Ada juga pendapat yang mengatakan begini. Ketika engkau berkurban, alangkah afdalnya ketika engkau berikan semuanya itu kepada para yang membutuhkan, fukara dan masakin. Ada juga tidak ngambil memang, enggak. Ada juga seperti itu, boleh. Tetapi kalau kita misalnya mau mengambil itu boleh, tapi sepertiga, ingat sepertiga. Tetapi kalau misalnya mereka yang memiliki lapangan seperti itu kan biasa juga kalau misalnya kita lihat di kampung-kampung, misalnya gini. Ini ada seekor sapi, bantuan dari bapak ini untuk masyarakat sini. Nah, sedangkan yang si pekurban ini tadi tidak ada di situ. Dia misalnya tinggal di mana, oke, tidak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Tetapi kalau misalnya itu yang saya sampaikan tadi, kalau mereka mau memakannya boleh, tetapi hanya sepertiga. Oke, jangan kita ambil semua. Kalau diambil semua itu sama hanya membeli daging, dibagi 7 saja, baru kita bawa pulang. Nah, itu bukan itu maksudnya. Oke, barangkali seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan terkait dengan persoalan pendistribusian hewan kurban. Dan hewan kurban itu ketika kita yang berkorban boleh mengambil, tidak boleh pun tidak jadi persoalan. Ya, cuman ada batasannya. Ya. Jangan lebih sepertiga. Kalau mengambil pun harus sepertiga daripada yang dikorbankan. Ya. Tidak boleh lebih. Ya. Terus lagi Pak, bagaimana waktu? Bagaimana waktu pelaksanaan kurban itu, atau pagi atau memang pas pada hari yang ditentukan, atau bagaimana? Ya, waktu pelaksanaan ibadah kurban itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu kan 10 Zulhijjah itu waktu melaksanakan sholat Idul Adha. Oke, itu satu. Kemudian hari tasyrik. Tasyrik itu 11, tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Berarti di dalam masa 4 hari ini 10, 11, 12, 13. Jadi pelaksanaan ibadah kurban itu pada tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah di akhir tasyrik. Nah, kalau misalnya ada orang yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu di luar sebagai ketentuan itu, maka mereka mendapatkan pahala bukan pahala kurban. Jadi misalnya ini sis, Asis mau berkurban, tetapi bukan dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah itu, tetapi nanti tanggal 20-nya. Itu bukan termasuk pahala kurban, tetapi sedekah biasa. Jadi pelaksanaan ibadah kurban itu adalah tanggal 10 di hari rayanya, yang kedua hari tasyriknya 11, 12 dan 13. Artinya 4 hari. Itulah waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Tidak ada juga ketentuan yang mengatakan bahwa harus pagi lah, harus malam lah, harus siang lah. Intinya ketentuannya adalah pelaksanaan ibadah kurban itu pada tanggal 10, 11, 12, 13 di Zulkaidah. Nah itu Zulhijjah. Oke, barangkali seperti pasti. Jadi itu tanggapan terkait dengan persoalan waktu pelaksanaan ibadah kurban. Tidak boleh lebih dari tanggal 13. Ya.
yaitu dari 10, 11, 12, 13. Kalau lebih dari itu berarti bukan lagi kurban, Ya. tapi sedekah biasa. Sedekah biasa. Ketika terjadi proses yang begitu panjang, mulai daripada sejarah diujinya Nabi Ibrahim, Ya. pasti ada kisah-kisah indah di dalam itu, ataukah ada esensi Ya. daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi daripada ibadah kurban itu? Oke, bagus. Segala kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan, kita akan menuju sesuatu tempat atau titik. Ya, artinya ada tujuan. Ada titik yang Ya, mau ada digapai. titik yang mau digapai. Oke. Esensi dari pelaksanaan ibadah kurban itu, saya ingin menyampaikan satu dalilnya. Al-adhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasan. Yang artinya mereka yang berkurban itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang berkurban Allah akan berikan balasan setiap satu helai. Ini satu helai ya. Satu helai dari hewan, bulu dari hewan yang dikurbankan itu 10 pahala. Jadi kalau misalnya kita berkurban dengan kambing, berapa kira-kira bulunya itu? Kalau misalnya seekor sapi, berapa bulunya? Dan Allah akan balas itu setiap satu helai 10 pahala. Makin banyak yang dikurbankan, maka makin banyak juga pahalanya. Nah, oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua, esensi dari ibadah kurban itu tidak lain adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Yang di awal pembicaraan kita tadi, sebagaimana pengertian kurban itu adalah taqarrub ilallah, suatu ibadah yang menguji kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, harta yang Allah berikan itu ujian. Jabatan yang Allah berikan itu ujian, keluarga yang diberikan Allah itu ujian, anak yang diberikan Allah itu ujian. Jangan sampai karena anak yang diberikan, keluarga yang diberikan, harta yang diberikan, jabatan yang diberikan, kita makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Intinya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia, terkadang manusia lupa. Ketika Allah berikan ujian, terkadang mereka mengeluh, ya Allah, kenapa lagi sakit, kenapa ini. Tapi kata Allah, wa iza massahu khairu manua, ketika aku berikan nikmat, misalnya Allah kasih jabatan, dikasih sedikit jabatannya, Allah tambahkan sedikit rezekinya, manuan, kebanyakan manukan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dahulunya rajin melaksanakan ibadah, karena itu menjadi penghalang, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ibadah kurban ini juga salah satu merupakan ujian kepada manusia, bagaimana ujian-ujian harta, jabatan itu kita mau berbagi dengan harta kita lewat ibadah kurban. Jadi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esensi yang ketiga, nah ini bagaimana menguji keimanan dan ketakwaan kita. Artinya disitulah diuji antara hartakah, antara jabatan dan lain sebagainya. Maukah kita misalnya berbagi kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita mendahulukan Allah dengan kehidupan dunia kita? Nah, misalnya di ayat Allah yang lain berfirman, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikra, wahai orang yang beriman, janganlah engkau dihalangi oleh harta, pangkat dan jabatanmu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang terhalangi oleh harta jabatannya untuk mendapatkan ridha Allah, fa ulaika humul khasirun. Termasuk tadi ada hartanya, tetapi mereka tidak mau berkurban. Banyak rezekinya tetapi mereka tidak mau berbagi. Nah, kata Allah, itu termasuk orang yang rugi. Kenapa? Dihalang-halangi tadi itu. Oh, kalau berbagi lagi kurang dan sebagainya. Okay. Kemudian yang harus digarisbawahi di sini, esensi daripada pelaksanaan ibadah kurban itu banyak yang belum terlalu memahami. Begini, apakah yang sampai kepada Allah itu daging kurbannya, apakah yang sampai kulitnya, atau dijelaskan begini, la yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan pernah sampai daging yang engkau kurbankan, kulit yang engkau kurbankan, darah dari hewan kurban itu akan menetes ke bumi, tetapi walakin yanalu taqwa. Yang sampai kepada Allah itu adalah kadar ketakwaan. Artinya ketakwaan ini bagaimana menguji kita
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, sekalipun itu harta yang menjadi barometernya. Banyak harta tetapi tidak mau berkurban, sedikit hartanya tetapi mereka mau berkurban, itu ujian. Nah, makanya ibadah kurban itu sebenarnya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, barangkali itu yang menjadi esensi. Saya ingin menyampaikan satu kisah begini. Ada kisah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu dia hidup pada zaman kalau tidak salah, kalau bukan pada masa tabi'in, dia bukan hidup pada masa sahabat, dia hidup pada masa tabi'in. Nah, Abdullah bin Mubarak ini suami istri, mengumpulkan hartanya, alhamdulillah dia merasa sudah cukup untuk beribadah, ibadah haji. Kan itu haji itu begini, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji itu adalah mampu lahiriah dan mampu batiniah. Sekalipun kemauan kita mau, tapi kalau tidak ada kemampuan finansialnya kan tidak boleh. Masa mungkin berjalan sampai ke sana? Kalau kita misalnya di Indonesia, ada dulu yang kita store di bank sebagai uang untuk mendapatkan porsi. Nanti setelah naik nomornya baru kita lunasi itu. Nah, hijjul baiti man istata'a, artinya istata'a di situ mampu secara lahir dan batin. Nah, Abdullah bin Mubarak ini sudah alhamdulillah sudah diberikan kemampuan baik secara finansial maupun yang lainnya. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak bersama istrinya mau ibaratnya menyetorkan ONH-nya di bank tertentu. Dia melewati suatu tempat, rumah lah, ada rumah di situ. Kebetulan si rumah itu tadi memasak daging. Nah, otomatis kalau daging yang dimasak itu kasih kan biasa aromanya menyengat kemana-mana. Nah, kebetulan istrinya belum membangun, kan yang namanya ibu-ibu biasa pakai itu hidungnya, nah, penciumannya. Dia mencium, oh ada aroma yang bagus. Nah, dia tanya suaminya, Pak, boleh kita sebentar berhenti, saya mau tanya dulu tetangga di dalam, karena saya tergiur ini, perasaan saya selalu masak daging tak seindah ini baunya, tak seharum ini aromanya. Penasaran istri Abdullah bin Mubarak. Akhirnya silam Abdullah bin Mubarak tadi itu mendatangi sumber, bukan sumber suara, sumber aroma. Nah, dia datangi. Dia ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu, bisa saya kasih bertanya daging apa yang kita masak? Si ibu tadi menyahut, saya sedang memasak daging. Istri Abdullah bin Mubarak tadi berkata, Ibu, bolehkah saya makan daging yang ibu masak? Karena saya sudah lama ini memasak daging, tidak sepertinya aromanya. Ini pasti bagus karena aromanya saja luar biasa. Nah, apa yang dijawab oleh si ibu tadi? Dijawab oleh si ibu tadi, wahai tetanggaku, istrinya Abdullah bin Mubarak, daging yang saya masak ini adalah daging halal dan anak-anakku untuk memakannya, tetapi tidak halal bagi orang, artinya haram kalau dia makan, termasuk ibu. Kaget istrinya Abdullah bin Mubarak, loh, kenapa bisa ada daging halal untuk ini dan saya haram? Nah, kita sama-sama manusia. Nah, ternyata si ibu tadi menjelaskan begini, wahai tetanggaku Abdullah bin Mubarak, wahai istrinya Abdullah bin Mubarak, daging yang saya masak ini adalah daging, kalau di dalam bahasa agama adalah bangkai. Ada di sana sapi yang mati, tidak disembelih, artinya bangkai. Tapi karena saya malam ini, hari ini tidak ada apa-apa yang saya bisa masak, hanya itu bangkai yang kudapat. Nah, saya punya anak banyak, ternyata banyak anaknya, ternyata anak yatim yang dikumpul di situ. Nah, hanya berkata begini, kalau tidak ku kasih makan ini anak-anak nanti kelaparan. Nah, itulah dalam keadaan fikih ad-darurat tubihul mahdzura, dalam kondisi yang tidak mungkin memungkinkan yang tidak mungkin. Artinya daripada mati kelaparan ini anak-anak, makanya bangkai pun dimakan. Oke. Tetapi mendengarkan itu tadi, apa yang terjadi? Istrinya Abdullah bin Mubarak langsung cepat tancap gas menuju ke suaminya. Wahai suamiku, kenapa Ki? Jangan Ki bawa ini uang ke bank untuk NH. Suaminya kaget, kenapa ibu? Tiba-tiba berubah, nah kita sudah mau naik store ONH. Nah, si istrinya tadi berkata, kapan kita naik haji menyetorkan ONH sementara ada tetangga tak yang kelaparan? Berarti menurut pendapat istrinya dan Abdullah bin Mubarak, sia-sia ibadah haji kita. Artinya apa? Ini kesimpulannya. Di dalam kisah itu jelaskan tadi, ketika tahun itu sedang wukuf di Padang Arafah, kan itu ada penjelasannya al-hajju Arafah. Haji itu puncak di Padang Arafah. Nah, meskipun misalnya kita ikut rangkaiannya ini, tetapi kalau tidak wukuf di Padang Arafah maka haji tidak sah. Kenapa di dalam kisah itu jelaskan ketika tetangga-tetangganya yang tahun itu melaksanakan ibadah haji,
Kenapa dia antara mau bilang iya, tapi dia tahu bahwa tidak naik haji. Mau bilang tidak, ada di situ melaksanakan rukun di padang. Itulah kekuasaan Allah. Nah, makanya banyak orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, ini mohon maaf, bolak-balik tanah suci Indonesia, Makkah dan sebagainya, tetapi di mata Allah itu bukan pahala haji. Ada orang yang tidak pernah menginjakkan kakinya untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah, tapi di sisi Allah sudah diberikan pahala haji. Termasuk tadi Abdullah bin Mubarak, ia tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun itu, tetapi Allah memberikan pahala haji. Kenapa? Karena mereka menolong orang-orang yang membutuhkan. Makanya konsep Islam, hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan kepada sesama manusia bagus, baru ujian kepada Allah. Apa artinya? Mohon maaf, bagus hubungan kepada Allah, tetapi ini tadi yang cacat. Artinya kesolehan sosial itu penting, kesolehan dalam melaksanakan ibadah mahdah itu juga penting. Tetapi kita sebagai manusia diuji Allah di dalam ayat hablum minan nasi wa hablum minallah. Perbaiki hubungan sesama manusia, termasuk ujian sosial tadi, bantu mereka yang membutuhkan. Itu pun Allah akan tahu. Kalaupun misalnya kita berpikir, kalau ku bantu kurang rezekiku, tidak usah, Allah yang menentukan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yakinkan itu dalam Al-Qur'an. Semua makhluk melata di permukaan bumi ini Allah mengatur rezekinya. Bisa saja tetangga tidak mendapatkan rezeki misalnya pada hari itu, kita berikan, memang rezekinya sudah tertitip. Oh, rezekimu ini Asis melalui tangan saya. Oh, rezekimu hari ini Asis melalui tangan itu. Rezeki saya melalui tangannya Asis. Itu Allah sudah atur. Tidak boleh kita beranggap, oh kalau saya berikan ini berkurang. Tidak, Allah sudah mengaturnya. Dan yakinkan bahwa awama anfaqtum min syai'in fahuwa rudduhu. Apa yang engkau berikan, dibelanjakan di jalan Allah, membantu agama Allah, termasuk tadi kita bersedekah, berkurban, Allah akan ganti yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan hari ini kita berkurban, pada tahun ini kita berkurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ibadah yang lebih bagus lagi. Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah akan berikan rezeki yang berlipat ganda. Kalau misalnya kita berkurban hanya seekor kambing, mudah-mudahan tahun depan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berkurban yang lebih banyak lagi. Karena kenapa? Banyak orang yang diberikan kelapangan rezeki, tetapi untuk berkurban itu belum mendapatkan kesempatan. Jadi alangkah bagusnya kita berkurban, di samping tadi pahalanya yang menjadi esensi, setiap satu hal lainnya itu dibalas satu pahala, itu luar biasa. Yang kedua, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan makin jauh melalui ibadah kurban. Barangkali seperti itulah yang sempat saya sampaikan tentang persoalan ibadah kurban tadi. Oke, saya kembalikan kepada. Terima kasih Pak Ustaz terkait dengan persoalan, begitu banyak penjelasan terkait dengan persoalan ibadah kurban. Dan lebih terpenting adalah ketika siapa yang berkurban, itulah indahnya Islam dan kelebihannya berkurban. Ketika kita berkurban, helai rambut daripada hewan itu dikurbankan satu saja dihitung, apalagi daging dan darahnya. Kan begitu. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada akhir kali ini. Tetaplah bersama kami di podcast Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur agar selalu mendapatkan informasi-informasi menarik terkait dengan persoalan perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alim itu keterangannya. Memori internal hampir habis dan kinerja menurun. Untung. Oh male, tidak tahu di mana tak potong ini HP tak rekaman tak. Jangan bilang lagi. Penuh. Jadi. Oke.